wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para sahabat sekalian yang berbahagia, Ramadan adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang beriman. Maka kesempurnaan dari sebuah pelaksanaan perintah itu biasanya harus diatur dengan sebuah sistem manajemen. Ramadan mempunyai sebuah sistem manajemen yang sangat baik, sangat rapi, dan apik sekali Allah membuat sebuah sistem Ramadan ini. Ya. Sebagaimana sistem-sistem manajemen yang diberlakukan saat ini. Sahabat sekalian, dalam sebuah sistem manajemen biasanya ada unsur-unsur yang harus terpenuhi, yang harus dipenuhi. Ya. Misalkan ada SDM-nya, kemudian ada perintah kerjanya, kemudian ada target yang ingin dicapai, ya. Ada waktu pelaksanaannya kapan, dan kemudian ada aturan, ketentuan, dan kebijakan. Dan yang terakhir ada reward and punishment, ada sanksi dan penghargaan. Ya. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDM. Siapakah SDM yang diatur dalam sebuah sistem manajemen Ramadan ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Jadi sudah sangat jelas yang diatur dalam sebuah sistem manajemen ini bahwa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian perintahnya apa? Kutiba alaikumus siyam. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk saum di bulan Ramadan. Ya. Ini perintah. Kalau dalam dunia industri, di pabrik-pabrik ada namanya perintah kerja. Ya. Maka perintah puasa diatur oleh Allah, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Ya. Targetnya apa? Di industri, di pabrik-pabrik juga ada target. Satu bulan ini, misalkan di bulan April 2021 targetnya 10.000 ton atau 10.000 pieces. Ya, target harus ada. Ya, maka puasa pun punya target. Kata Allah Subhanahu wa taala, target puasa di bulan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian dengan berpuasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Baqarah 185 targetnya ditetapkan la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya. Kemudian kapan waktu pelaksanaannya? Dalam sebuah sistem manajemen konvensional juga waktu pelaksanaan itu harus ditetapkan. Nah, begitu juga di dalam manajemen Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 184, ayyaman ma'dudah. Waktu puasa itu telah ditentukan beberapa hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, beberapa hari yang ditetapkan itu disebutkan oleh Allah syahrul Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Artinya hari-hari yang ditetapkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Itu waktu pelaksanaannya. Ya. Kemudian yang kelima,
apa sih aturan, ketentuan dan kebijakan tentang puasa Ramadan ini? Sebagaimana di dalam sebuah sistem manajemen konvensional juga ada aturan, ada kebijakan, ada peraturan. Ya. Ramadan, ketentuan yang pertama adalah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Atau disebut pasal 1. Pasal 2-nya, "Wa man kana maridhan aw ala safarin." Siapa orangnya yang sakit pada bulan Ramadan sehingga dia terpaksa tidak berpuasa karena sakit, au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, sedang safar, maka apabila terpaksa tidak berpuasa, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka dia harus mengganti puasa yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ya. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau ada orang yang sudah tua sehingga dia tidak kuat berpuasa, setelah Ramadan juga dia tidak mungkin mengganti puasanya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin," maka membayar fidyah dengan cara memberi makan kepada orang-orang miskin. Yang terakhir dalam sebuah sistem manajemen agar sistem ini bisa tegak adalah adanya sanksi dan penghargaan. Sanksinya jelas. Dalam Al-Baqarah 184, 185 dijelaskan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang tidak berpuasa maka wajib mengganti pada hari yang lain di luar bulan puasa. Apabila tidak sanggup berpuasa karena sakit yang berkepanjangan atau karena sudah udzur, maka cukup membayar fidyah. Itu sanksinya, ya. Kemudian penghargaannya banyak sekali. Di antaranya saya kutip 2 hadis. Yang pertama adalah penghargaannya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "As-saumu li," puasa itu untukku kata Allah. "Wa ana ajzi bi," maka aku sendiri yang akan memberikan rewardnya. Jadi terserah Allah. Kalau ibadah lain ditetapkan maksimal sampai 700, soal puasa ini menjadi prerogatifnya Allah. Mau dikasih pahala 1000, 2000, 1 juta, 1 miliar, berapapun itu menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah penghargaan yang luar biasa buat orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan berserah diri kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ini adalah penghargaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sistem manajemen Ramadan yang lebih dulu dibuat daripada sistem manajemen konvensional. Semoga ini ada manfaatnya buat kita semua. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk dapat menuntaskan ibadah Ramadan sampai dengan akhir dan dipertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.